karena Ana juga mantan anak yatim gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada pemirsa ICBS TV merupakan bagian dari pengurus masjid, ini mungkin masukan dari kita gitu. Kalau bisa ketika mengumumkan pembagian anak yatim itu janganlah dengan kata-kata yang tidak baik. Misalkan anak-anak kita kan terlambat datang ke masjid, kadang-kadang kalian lei kanamu aku kalau enggak akhirnya dengan itu dia sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa CBS TV di mana saja berada, alhamdulillah berjumpa lagi bersama kami di podcast Ramadan Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. ICBS TV inspiratif, kreatif dan menginspirasi. Alhamdulillah pada sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kajian podcast Ramadan kita bersama narasumber yang nantinya bintang tamu yang akan memberikan wawasan keislaman, hasanah keilmuan kepada kita bersama melalui tema-tema yang insya Allah aplikatif dan inspiratif bagi kita, terutama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah bersama Ustadz Haji Amal Khairat LCMA. Assalamualaikum Ustadz Amal. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah senang hati kita bisa menghadirkan salah seorang Ustadz kita, guru kita di Insan Cendekia Boarding School. Bagi ayah bunda, ananda di mana saja berada, barangkali sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan Ustadz Amal. Meskipun Ustadz Amal baru 2 tahun pengabdian ya, 3 tahun Ustaz ya? Udah masuk tahun keempat Ustaz. Oh udah ya 4 tahun Ustaz. 3 sudah berlalu. Oh iya 3 tahun penuh pengabdian Ustaz Amal di CBS. Nah insya Allah sudah cukup banyak yang mengenal beliau. Nah untuk sore hari ini kita akan dibersamai oleh beliau dengan mengangkat tema mencintai anak yatim Ustaz. Jadi mencintai anak yatim ini sebenarnya sebuah tema yang terkesan umum sebenarnya Ustaz, tetapi barangkali khusus dan aplikatif karena memang banyak di antara kita hari ini yang hanya disibukkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi dan keluarga. Tanpa kita sadari sebenarnya kita punya kewajiban. Setiap anak yang Allah pisahkan dengan ayahnya, dalam hal ini dia menjadi yatim, Allah pisahkan dengan ibunya, maka sesungguhnya dengan sendirinya mereka telah menjadi anak kita bersama. Nah, bagaimana konsepnya? Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Apakah gelar menjadi anak yatim ini sesuatu yang bermasalah? Lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada anak yatim? Insya Allah pada sore hari ini akan kita tuntas bersama Ustadz Amal. Insya Allah untuk pertama kita berikan waktu kepada Ustadz Amal menjelaskan konsep serta pengertian dari anak yatim itu sendiri. Tafadhol Ustadz, silakan. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara tentang anak yatim ini merupakan sesuatu yang menarik kita bahas karena ini berkaitan juga dengan bulan Ramadan dan ini juga menjadi kebiasaan di tempat-tempat kita. Betul. Di masjid-masjid kita biasanya sebelum Idul Fitri ada pembagian santunan anak yatim. Menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Nah, sekarang perlu kita garis bawahi, kita dudukkan yang anak yatim ini sebenarnya siapa? Kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, bahwasanya yang yatim itu adalah huwa man mata anhu abuhu wa huwa shaghir lam yablugh. Dia itu adalah seseorang anak yang mati bapaknya, abuhu ayahnya, wa huwa shaghir dan dia masih kecil walam yablugh dan dia belum balik. Nah, ketika kita berbicara tentang anak, ini menjadi perbedaan standar anak-anak standar ini, umur gitu standar umur ini bagaimana? Sehingga kalau dalam syariat itu kita mengenal namanya anak yatim, yaitu seorang anak yang mati bapaknya. Kemudian juga kalau di kamu kita ada namanya piatu. Kalau yang piatu itu kan orang yang meninggal ibunya. Nah, ibunya. Kalau dalam istilah syariat itu disebut dengan al-aji atau ajiyah. Nah, ada lagi yang yatim piatu.
yaitu orang yang mati bapak dan ibunya. Iya, iya. Nah, kalau dalam istilah syariat itu al-latim namanya. Nah, di dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwasanya dari pengertian atau penjelasan dari para ulama, seseorang itu baru dikatakan yatim kalau dia belum balik. Belum balik. Sehingga status yatim ini hilang ketika seseorang anak sudah mencapai umur balik. Nah, sekarang yang menjadi masalah, San, beberapa waktu yang lalu sempat juga ada orang yang bertanya, kalau kita di masjid-masjid kita ini kan santunan untuk anak yatim, San. Iya, betul. Terus bagaimana solusinya? Kalau seandainya kita harus menanyakan kepada setiap orang, kamu sudah balik? Udah belum? Iya. Kan repot ukuran juga, gitu kan? ukuran balik ini tidak ada standar umurnya, Tidak beda-beda ada setiap standar anak. umurnya, tapi yang menjadi standar itu adalah balik. Balik ya. Nah, sehingga beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan penjelasan seorang ulama bahwasanya yang kemudian menjadi standar bagi masyarakat kita itu sekolah biasanya. Ada yang memberikan santunan kepada anak-anak yang masih SMA ke bawah, SMP ke bawah. Itu bagaimana itu? Sehingga menjadi pertanyaan, bukankah rata-rata anak-anak kalau udah SMA tuh sudah balik semua? Betul. Terus gimana haknya, Ustaz? Nah, sehingga ketika kita mencari jawaban terhadap perkara ini, maka untuk langkah amannya, ya ini sebenarnya dikembalikan kepada urf, kebiasaan manusia, kebiasaan masyarakat, yang sebenarnya maksud mereka memberikan santunan kepada anak yatim ini juga kepada anak-anak yang sifatnya itu dia yatim, tetapi umurnya sudah mencapai balik, maka termasuklah kategori fakir di sini atau du'afa. Makanya beberapa waktu yang lalu seorang ulama mengatakan, menyarankan kepada masjid-masjid kalau bisa masukkanlah yatim dan du'afa. Sebab kalau seandainya kita hanya memberikan standar yatim saja, sementara dia tidak kategori yatim lagi. Tidak kategori yatim lagi karena sudah balik, maka sudah salah kita. Tidak tepat sasaran jadinya. Tepat sasaran. Nah, tetapi ketika dulu kita pernah membahas ini juga, Ustaz, dikembalikan kepada urf. Masyarakat kan tahu. Ada kebiasaan di lingkungan tersebut. Gitu. Walaupun di kota infak atau apapun lah namanya. Ini kita berbicara tentang konteks masjid sebelumnya kan mau lebaran gitu saya. Diberikan kepada anak yatim dan mereka tahu dana itu diberikan kepada anak yang sudah SMP dan SMA dan mereka pun ridho. Ya, itu tidak masalah kata beliau gitu kan. Jadi makna yatim ini sudah diperluas jadi maknanya. Bukan lagi menjadi standar syariat yang bahwasanya yang yatim itu seseorang anak yang mati bapaknya dan dia belum balik. Nah, terkait ini juga menarik, Ustaz. Di dalam Al-Quran kalimat yatim itu disebutkan tidak satu kali, dua kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setidaknya 21 kali. Nah, di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair." Kemudian dalam ayat lain, "Fa ammal yatima fala taqhar." Jadi ringkasnya, kalau dalam aturan syariat yang dikatakan yatim itu seseorang anak yang mati bapaknya dan dia belum balik. Nah, adapun implementasi hari ini sudah diperluas maknanya. Jadi mungkin ya kita kembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Selagi orang yang memberikan santunan itu tahu dan paham ini merupakan dana yang akan diberikan kepada anak yang walaupun dari SMP, bagi kayak kita sih tidak masalah juga. Yang penting disadar. Ada yang menarik sebenarnya, selain dari sisi umur, juga kita lihat ini kan memang kewajiban kita menyantuni anak yatim. Tapi yang kita lihat bukan hanya dari sisi batasan umur tadi, tapi sisi kondisi kehidupan. Misalnya dia memiliki harta warisan yang cukup besar. Ini bagaimana, Ustaz? Boleh tidak dibedakan perhatian kita antara anak yatim yang memberikan itu, atau memang dia tidak kategori yatim lagi, atau gimana tuh, Ustaz? Kalau secara status dia tetap dikategorikan sebagai yatim. Namun mencintai anak yatim itu kan bukan hanya sekedar uang. Ada perhatian di sana, ada kasih sayang, ada semacam cinta lah. Cinta. Jadi sehingga kita harus lazimnya di kita ini kan memberi materi gitu sebenarnya. Memberi materi. Ini sebenarnya kesalahan juga pemahaman masyarakat. Karena bagi masyarakat kalau perhatian itu uang saja. Padahal yang lebih dominan daripada itu adalah kasih sayang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menganjurkan memegang musab kepala anak yatim itu merupakan sebuah amal soleh. Itu kan kecintaan. Jadi kasih sayang. Jadi mungkin pemahaman kita yang cinta ini bukan hanya sebagai kita memberi dia uang, memberi pakaian, kasih sayang juga. Karena sebagai anak dulu saya juga anak yatim ya. Ayah saya anak itu meninggal ketika masih umur 2 tahun. Jadi rasa itu yang melekat masih di dalam diri. Kalau anak ngaku-ngaku yatim aja,
ayah meninggal dulu umur 19 tahun 19 kalau nggak tahun, salah. ya, betul. Udah nggak yatim lagi. Ustaz, menarik Ustaz kajian yang Ustaz sampaikan. Kemudian sudah masuk pula nih ke pertanyaan yang sudah Ana siapkan ini. Iya, iya. Kenapa kita harus mencintai anak yatim? Mungkin Ustaz juga bisa tadi udah Ustaz sampaikan hadis mengusap kepala anak yatim saja itu sunnahnya Rasul gitu. Iya. Artinya menunjukkan kasih sayang kita kepada anak yatim. Nah, selain dari itu mungkin bisa Ustaz jelaskan, kemudian kalau boleh Ustaz tambahkan ada sirah mungkin yang bercerita tentang perlakuan Rasulullah kepada anak yatim yang memang itu menjadi teladan bagi kita gitu. Silakan Ustaz. Mungkin untuk kenapa alasan kita harus mencintai anak yatim. Sebenarnya ini adalah sebuah kabar yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar gembira bagi orang-orang yang mungkin hidup bersama anak yatim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Masya Allah. Seperti ulama berbeda pendapat. Ada apakah Nabi itu mengumpamakan antara telunjuk beliau dengan jempol atau jari telunjuk dengan tengah. Intinya adalah bahwasanya saya, kata Rasulullah SAW, wakafilul yatim, orang-orang yang bukan hanya kafil ini maknanya bukan hanya memberi uang, bukan membelanjai saja, tetapi dia mengayomi yang awalnya dia ini tidak punya bapak, dia jadi bapak bagi anak itu, beri kepedulian, kasih sayang. Kata Nabi SAW, kahataini, seperti ini, dua jari gitu saja. Dan bukan hanya dekat di dunia, tapi fil jannah. Ini yang lebih bahagia. Ketika Nabi mengatakan fil jannah ini, ya siapa orang yang tidak mau masuk surga? Sehingga ketika berada di dekat kita anak-anak yatim, maka ini sebuah pintu jalan bagi kita untuk bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bukan hanya masuk surga bersama Nabi lagi. Istilahnya masuk surga saja itu sebuah kenikmatan, berada bersama Rasul. Subhanallah. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sangat mendapatkan apresiasi gitu dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis lain pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini lebih umum koridor cakupan hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalah, orang yang selalu memperhatikan para jompo, orang-orang tua, wal masakin, kemudian orang armalah ini janda gitu ya, kemudian masakin orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad fi sabilillah, wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, dan seperti orang-orang yang berpuasa pada siang harinya dan melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya. Janda ini kan al-armalah. Nabi mengatakan di sini al-armalah ini adalah janda. Tentu ketika seorang janda pasti ada anaknya, yatim. Karena janda ini adalah seorang wanita yang mati suaminya. Berarti anak dari ibu yang janda ini adalah yatim. Makanya ketika seseorang menyantuni janda, memberikan nafkah atau bantuan kepada wanita-wanita janda, secara otomatis dia sudah mengayomi anak yatim. Berarti dua dapat sama dia. Ibunya sebenarnya niatnya untuk membantu keluarga si Anu. Ternyata ibunya janda, anaknya yatim, dapatlah dia dua. Kal mujahid fi sabilillah. Dapat seperti kal mujahid fi sabilillah, dapat juga kahataini fil jannah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau berkaitan tentang kisah, memang ada kisah yang sangat masyhur sekali gitu. Ada namanya kisah Abu Dahdah. Tapi ini berkaitan tentang hak anak yatim yang didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang anak yatim ini dia ini tinggal di samping kebun kurmanya seseorang. Apakah di sini Yahudi kalau dalam riwayat itu, kalau tidak salah seorang Yahudi. Jadi beliau ini ingin mendirikan pagar atau apalah, sehingga satu pohon dari milik Yahudi ini rumah anak yatim, itu masuk ke perangan rumahnya. Sehingga dia ketika itu meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang ini menyerahkan kepada dia satu batang kurma ini. Sehingga mengadu kepada Nabi, dipanggillah orang yang punya kurma. Ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia mau memberikan kepada anak yatim. Karena mungkin Nabi ingin orang ini bisa mendapatkan surga juga, sebagaimana sabda beliau tadi. Betul. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah satu kurma ini bagimu, kurma di surga nanti balasannya. Tetapi dia tidak mau. Berkali-kali di lobi dia saya tidak akan menjual. Sehingga terdengarlah oleh seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Beliau ini dikenal di Madinah itu memiliki kebun kurma yang sangat-sangat luar biasa sekali, dan tidak ada satupun orang yang memiliki kebun yang terindah, seluas dan sebagus hasilnya, sesubur itulah gitu. Ketika itu mendengar adanya satu pohon di surga karena memberikan satu batang kepada anak yatim ini, dia tertarik. Ditanya, ya Rasulullah, apakah benar kalau saya membeli sebatang kurma ini, kemudian saya berikan kepada anak, bagi saya satu batang kurma di surga? Ya.
datanglah beliau ini kepada orang yang punya kurma, wahai fulan, mau nggak kamu jual kurma yang satu batang itu dengan kurma yang punya saya seluruhnya? Siapa yang tidak mau? Apalagi dia matre gitu kan, dia tidak mau jual karena takut rugi gitu kan. Dia siapa tidak mau, ya saya mau. Yahudi tadi menyerahkan. Tentu diserahkanlah kepada Abu Dahdah satu batang ini yang semua kebun kurmanya dimiliki oleh Yahudi, dan Abu Dahdah pun memberikan kepada anak yatim tadi. Kita tidak melihat konteks masalah bersedekah. Sebenarnya kisah di sini juga motivasi kepada kita untuk bersedekah, bahwasanya apa yang kita miliki di dunia seluas apapun itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di surga walaupun itu satu batang kurma. Betul. Sehingga Abu Dahdah karena memahami bahwasanya ketika kita dapatkan sesuatu di surga itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia, maka beliau menyerahkan seluruhnya untuk anak yatim ini. Nah, ada kisah-kisah yang lain terkait anak yatim, tetapi kita agak ragu tentang kesahihan berita itu. Berarti karena mencintai anak yatim itu juga bolehlah seperti kisah Abu Dahdah ini kan totalitas sebenarnya. Totalitas, betul. Kalaupun tidak, mungkin yang penting kita ada mencintainya. Nah, ini kita bertanya, bagaimana cara mencintai anak yatim ini, Ustadz, kalau misalnya bukan hanya dari sisi kafalah atau membelanjai itu tadi, ada tidak seperti apa kira-kira Ustadz membantu mereka, mendidik mereka, atau seperti apa barangkali? Ya, karena bahasa Nabi SAW kafil itu kan pengemban yang menjadi dibebankan kepada kita tanggung jawab yang dulu ditanggung oleh bapaknya. Yang pertama tentu di luar keuangan atau masalah ini yang sudah pasti jelas gitu ya. Ketika seseorang anak ditinggal oleh bapaknya, yang mana nafkah itu datangnya dari seorang ayah, tentu hilanglah sebagian dari hak yang dia harus dapatkan dari nafkah hilang. Maka tentu kita juga perhatikan terhadap keuangan atau finansial anak yatim ini. Karena kita perlu juga memperhatikan hal ini, karena di dunia ini tidak akan kita itu terlepas dari yang mana kehidupan yang bersifat materi. Sehingga di masjid-masjid kita sudah menggalakkan itu sekali setahun. Cuman terpisah kotaknya. Yatim, masjid, pembangunan gitu ya. Tapi ada sedikit hal yang ingin kita sampaikan. Ini kita melihat anak yatim itu sebenarnya kan dia bukan butuh finansial itu bukan sekali setahun saja. Betul. Maka beberapa kawan ketika di satu tempat kita melihat mereka itu membuat gimana program ini berjalannya sifatnya bulanan. Karena kebutuhan manusia itu bukan sekali setahun. Betul. Dan kurang termaksimalkan. Sehingga karena memang di masyarakat kita sifatnya masih swadaya, sifatnya ada beberapa cara yang mungkin trik gitu saya. Sehingga anak yatim ini benar-benar kita perhatikan. Ini bagi masyarakat luas. Bisa dengan kemarin dulu beberapa kawan kita mengasas namanya program Darul Aitam itu di tempat kami di kampung. Itu program di mana kampungnya sebutkan. Ada Mungo. Mungo itu di Kecamatan Luar, Kabupaten 50 Kota. Dekat Padang Mangateh itu nih. Dekat yang Australinya Payakumbuh itu. Jadi itu kita buat semacam sistem orang tua asuh gitu. Masing-masing anak kita carikan orang tua asuhnya. Misalkan si fulan nih, dia masih SD atau masih belum balik lah, masih anak-anak. Kita kita carikan orang, ini Bu, ada seorang anak dia lagi belajar di pesantren atau di mana, mau nggak jadi orang tua asuhnya. Sehingga setiap bulan anak ini sudah dianggap oleh anaknya dia dikasih uang sekolahnya atau semampunya dia lah. Sehingga setiap bulan terperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin dengan sistem orang tua seperti itu. Yang kedua, perlu kita luruskan juga bahwasanya anak yatim ini sebenarnya itu menjadi tanggung jawab siapa yang utama. Karena kenyataan di masyarakat kita khusus di Minangkabau lah. Ketika seorang ayah meninggal, yang anak ini pasti sama ibunya dan ibunya lah bekerja siang malam mencari dan lain. Tapi ketika kita melihat bagaimana aturan syariat. Nabi SAW contohnya. Nanti kita lihat orang-orang yang sukses kan? Kebanyakan yatim itu. Nabi SAW ketika beliau lahir, ayah beliau sudah wafat. Meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali mengasuhnya? Kakeknya. Kakek dari siapa? Kakek dari pihak ayahnya. Ayahnya Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Ketika kakek Nabi meninggal dunia, beliau sama siapa? Sama pamannya. Paman siapa? Adik ayah. Adik dari ayah.
ternyata ketika kita lihat yang menjadi penanggung jawab utama dari anak yatim Keluarga ayah. adalah keluarga ayah. Kalau bagi kita itu kayak mama. Bukan. Oh, bapak, Paman. paman. Bukan mama ya, mama dari pihak ibu saya. Jadi keluarga bapak. Yang ini kalau di masyarakat kita ini sangat miris sekali. Iya, kalau kita biasanya lebih ke keluarga ibu. Keluarga ibu. Lupa. Anak di pangku kemanakan di bimbing. Iya. Jadi ketika ayah tidak ada lagi, mama yang ngambil peran untuk memperhatikan ponakan. Tetapi sebenarnya ini kita juga ingin menarik ya, kepada para orang tua atau saudara dari ayah yang sudah meninggal ini, itu kewajiban utama adalah di tangan kita. Istilahnya kalau misalkan nih, mereka pihak ibu lah, mereka tidak memperhatikan anak-anaknya, anak yatim ini mungkin hisabnya tidak seberat kita mungkin, karena yang kalau dalam Islam karena nasab itu melalui jalur ayah. Maka kitalah yang kemudian menjadi wali dari anak. Yang di jalur ayah. Dan jalur Allah. Dalam pernikahan pun kita lihat. Wali dari jalur ayah. Semuanya tidak ada jalur ibu. Nah makanya tugas utama bagi seorang bapak atau paman lah gitu ya. Ketika seorang anak ini dia sudah menjadi yatim, kalau bisa kitalah yang menjadi kafilnya, himbauan kita gitu saya, menjadikan sebab seperti ini. Beberapa pengalaman kita lihat, orang-orang itu dia kaya gitu, istilahnya ada anak yatim nih, bapaknya sudah meninggal, nah saudara bapaknya dia kaya, tetapi kadang tidak terperhatikan. Padahal dia kaya ketika memberi kepada orang lain itu sangat curah, kebiasaan kemari. Tetapi yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia tidak terperhatikan. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang bertanya sama kita gitu, Ustaz, kalau saya memberikan zakat saya kepada anak dari saudara saya sudah meninggal, boleh nggak, Ustaz? Ketika itu kita nasihati, Ustaz. Sebenarnya kalau segi hukum boleh-boleh saja. Tetapi apakah pantas kita hanya memberikan sisa dari harta kita kepada anak yang harusnya saat zakat saja. Seharusnya setiap bulan. Ketika dia butuh seharusnya seperti itu. Istilahnya ya kita tidak melarang memberikan zakat, tapi perhatiannya itu kalau bisa dilebihkan lah. Masa kasihan lah anak itu kan dapat satu kali setahun dari bapaknya seharusnya kan bapaknya. Jadi ini perlu juga kita luruskan di tengah masyarakat kita. Yang ketiga mungkin cara menyantuni anak yatim. Kalaupun kita tidak memiliki harta, tidak memiliki uang yang banyak, setidaknya kita berikan perhatian. Maka dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan menghardik mereka. Jangan membuat kata-kata yang menyakiti hatinya, membuat dia sedih gitu. Makanya ketika dulu kita kecil gitu, karena anak juga mantan yatim gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada pemirsa ICBS TV merupakan bagian dari pengurus masjid, ini mungkin masukan dari kita gitu. Kalau bisa, ketika mengumumkan pembagian anak yatim itu, janganlah dengan kata-kata yang tidak baik. Misalkan anak-anak kita kan terlambat datang ke masjid. Kadang-kadang, kalian lei kanamu aku, kalau enggak, akhirnya dengan itu dia sedih. Kan ayatnya banyak tuh, Ustaz ya. Dalam surah Al-Ma'un kan gitu juga. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka yang apa tuh? Yad'ul yatim. Melantarkan gitu ya, atau dengan kata-kata, bahkan beberapa keadaan jangan sampai membuat anak yatim itu malu. Kalau anak dulu seperti itu, Ustaz. Ketika udah penerimaan anak yatim itu malu dulu. Kenapa? Yang pertama, cara menghimbaunya tidak baik. Kalian kan nyopiti kau enggak, kan? Sehingga itu diumumkan secara luas di masyarakat. Capeklah datang ke masjid, itu dengan bahasa Minang gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah dibagikan itu dipajang, ditampilkan isulan-isulan. Sehingga bagi anak pribadi ketika itu agak menyedihkan, disebutkan satu-satu sefulan. Sehingga ketika kita mencoba membuat program-program untuk pengawalan anak yatim, kita rubah semua cara itu. Dulu kami bahkan mengantarkan ke rumah-rumahnya. Kita hargai dia, kita hormati dia, karena dia akan malu dengan statusnya yatim itu, akan ada rasa malu gitu. Nah kemudian karena itu repot, akhirnya dengan program yang kita buat itu, kita suruh datang mereka, cuman kita bagi aja satu-satu. Kita panggil nama satu langsung, mungkin tidak usah dipajang gitu. Sehingga itu mengurangi rasa malu atau rasa yang mungkin dia itu membuat, oh segini kali nasib saya. Nah, kemudian ada satu lagi mungkin Ustaz, bagi anak-anak kami, bagi anak-anak Ustaz atau siapapun lah pemirsa ICBS TV yang hari ini mungkin menjadi yatim, tidak usah malu, tidak usah sedih. Karena yakinlah, kalau kita lihat sejarah-sejarah para ulama, al-uzama kanu yatiman. Orang-orang besar itu banyak yang yatim. Ini Ustaz di sini Ustaz buat beberapa. Yang tanya Rasulullah. Kalau anak punya buku judulnya anak yatim para pengubah sejarah. Jadi yang berperan penting dalam perubahan sejarah dunia ini kebanyakan anak yatim. Anak yatim. Iya, baik mau muslim atau kafir kebanyakan yatim.
Di antara kita contohkan Rasulullah SAW. Itu pasti Beliau lagi belum lahir, ya, sudah sudah meninggal. Ya. Kemudian yang kedua ada lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu beliau memiliki kitab hadis yang paling tinggi, Musnad Imam Ahmad. Yang lebih dari puluhan ribu hadis, 30 ribu hadis, yang beliau itu seorang faqih, yang menjadi ulama mazhab sampai hari ini masih diikuti pendapatnya. Itu adalah seorang yatim yang tumbuh dalam keadaan yatim. Imam Bukhari jauh-jauh dari Bukhara karena yatim, ibunya membawa untuk belajar ke Mekah ketika itu dalam keadaan yatim, menjadi orang yang memiliki. Makanya sejarah ulama itu banyak ibunya yang mendidiknya langsung. Imam Ahmad gitu juga, Imam Ahmad seperti yang mentalakikan dia untuk membaca Al-Quran. Karena memang yatim gitu ya. Imam Syafi'i juga yatim. Kemudian ada Abdurrahman Ad-Dakhil yang pendiri daulah Umawi ya di Andalus ya. Kemudian banyak lain. Yang mereka itu semuanya adalah yatim, termasuk Ustaz juga, tapi Ustaz yatimnya uzamatnya belum. Orang besarnya belum ya. Menarik Ustaz. Kemudian ada ancaman enggak dari Allah Ustaz bagi orang-orang yang tadi jelaslah menghardi anak yatim ya, tidak menghargai ya. Kemudian orang yang katakanlah seperti Ustaz jelaskan terakhir ini, membuat anak yatim itu tidak pede dengan dirinya gitu. Nah ini karena memang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, menghardi anak yatim. Kalau menghardi udah jelas-jelasan lah. Ini membuat anak yatim itu tidak pede, seolah-olah berharap sama uang yang dikasih oleh pengurusnya atau gimana gitu. Yang pertama, orang yang mendustakan. Yang pertama, kalau ayat yang kita baca tadi gitu, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Intor itu. Kalau kalian hidup bersama mereka, fa ikhwanukum, dia itu adalah saudara-saudara kalian juga. Maksudnya Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara yang yatim dengan yang bukan yatim. Sama saja status kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ada lagi di tengah masyarakat, oh dia itu anak yatim tuh mah. Ana dulu agak sedih juga, Ustaz. Seolah-olah dikucilkan gitu, Ustaz ya. Di tengah masyarakat, anak yatim itu nakal. Itu Ustaz. Karena kita mendengarkan itu langsung di masyarakat, walaupun bukan sama kita pernyataan itu keluar gitu kan. Tapi karena anak statusnya sebagai anak yatim, mendengarkan itu, alhamdulillah ketika itu ada kekuatan, saya harus merubah image ini. Ketika orang lain menganggap anak yatim itu nakal, saya harus bisa baik. Bisa lebih baik daripada orang. Karena image seperti itu. Karena kata orang dia butuh kasih sayang, dia tidak mendapatkan kasih sayang, akhirnya dia nakal dan lain sebagainya. Nah, ini semacam gap di tengah masyarakat. Penghakiman aja di masyarakat. Walaupun sebenarnya memang kenyataannya memang kadang-kadang iya juga anak-anak yatim ini karena memang orang enggak anak yatim aja, ada ayahnya gitu juga. Ada nakal juga, tidak ada yatim. Bahkan ada sebagian itu. Anak yatim tuh lebih berhak untuk mewujudkan pepatah yang berbunyi laisal fata man qala kana abi, katanya kan. Ini ayah gua, ini ayahku. Tapi dia mengqala ha anak ini aku. Karena kalau orang yang dibesarkan di lingkungan yang lengkap, maka dia akan dengan mudahnya membanggakan keluarganya. Tapi kalau dia tidak lengkap, berarti suksesnya karena dia. Seperti Ustaz Amal nih, udah S1, S2 di Mesir, Masya Allah. Ternyata kita tahu Ustaz Amal dari umur 2 tahun jadi yatim ya. Subhanallah. Ini kan berarti kan ada keinginan dan tekad yang kuat. Bahwa kita tidak ingin lagi dianggap sebagai orang-orang tersampingkan gitu Ustaz ya. Termarginalkan. Termarginalkan. Dianggap tidak mampu. Dianggap tidak mampu. Jadi itulah yang kemudian menjadi motivasi bagi kita. Kita harus juga bisa sukses kok. Betul. Dengan kekurangan kita, dengan kemampuan kita bisa. Jadi sehingga orang-orang pun bisa mengubah image-nya. Oh, ada loh anak yatim yang bisa. Dan secara tidak langsung ketika kita menganggap anak yatim itu dia berbeda dengan kita. Bagaimana pandangan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang yatim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, imam yang juga yatim. Apakah kita berani mengatakan mereka itu berbeda dengan kita, gitu kan? Tapi kita sama. Jadi tentang pendustaan tadi ya kalau bisa kita berbaik-baiklah kepada anak yatim. Bahagiakan hati mereka, senangkan hati mereka. Karena ancamannya kata Ustaz tadi adalah yukadzibu biddin, mendustai agama. Masya Allah. Itu bukan, tidak ada lagi ancaman yang lebih berat ketika seseorang mendustakan diancam agama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendusta dalam agama. Itu sama dengannya munafik sebenarnya itu. Pendusta itu kan bagian dari tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan daripada yang dia lakukan, dia munafik. Munafik. Dia mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia mengingkari jalan untuk keimanan itu, yaitu bersama anak yatim menyantuninya. Jadi hal-hal tersebut
cukuplah menjadi motivasi bagi kita apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang-orang yang memiliki anak yatim di rumahnya, makanya kita mengajak sebenarnya orang-orang yang mungkin memiliki kelebihan harta ataupun tidak memiliki kelebihan harta, cuman memiliki perhatian terhadap anak yatim. Kalau kan memberi itu nggak mesti nunggu berlebih dulu. Tinggallah bersama kita misalkan, didik dia. Apalagi ya maaf, ketika seorang suami sudah meninggal, ibunya pergi pagi pulang malam, akhirnya dia sendirian di rumah, tidak ada perhatian. Ya ketika kita mengajak dia hidup bersama kita di rumah, ya apa yang didapatkan oleh anak kita dia dapatkan juga. Itu jauh lebih berfaedah dan lebih bermanfaat. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah, terakhir kita ingin Ustaz memberikan closing statement ini Ustaz. Tapi kalau boleh diarahkan untuk ibunya anak yatim. Kalau anak yatim tadi udah untuk masyarakat, para muzaki, para orang-orang yang Allah berikan rezeki yang lebih sudah Ustaz sampaikan. Kalau untuk ibunya juga perlu dikuatkan Ustaz, karena kemarin kita di sini anak kita pas awal Ramadan, hari pertama Ramadan kalau nggak salah, ada satu orang ayah yang mengunjungi anaknya, 2 orang anaknya di kita Ustaz, di komplek Global Harau, kecelakaan meninggal dunia. Jadilah anaknya yatim. Nah, tentu kita harus menguatkan kepada ibu yang Allah beri amanah untuk mendidik dan membesarkan anak yatim. Fadhal Ustaz. Mungkin bagi ibu-ibu atau para ummahat yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ditinggal oleh suaminya. Yang pertama, amanah yang kemudian ditinggalkan oleh suami adalah anak, itu merupakan ladang amal yang luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang awalnya dia mungkin bisa mendapatkan nafkah dari suaminya, sekarang dialah yang kemudian mencari nafkah, memberikan apa yang dia mampu untuk anaknya. Tentu itu adalah bagian dari sedekah. Ada sebuah sebuah riwayat, tetapi anda lupa lafaz maknanya adalah ketika seseorang perempuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, ini sebenarnya untuk perempuan sebenarnya. Kemudian dia mendidiknya dengan baik, maka jaminan surga sudah ada untuknya. Jadi ketika anak dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang pertama itu adalah amanah, dan semua yang kita berikan itu akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwasanya insyaallah para ummahat, para ibu-ibu yang hari ini mendidik anak yatim, mudah-mudahan nanti mereka menjadi orang yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk hadis itu untuk ibunya itu Ustaz ya? Bukan untuk kita yang di luar saja gitu. Bahasanya kafilul yatim. Yatim itu hubungannya dengan bapak. Berarti ibunya yang mendidik anaknya, dialah yang dikafil anak yatim itu. Yatim itu kan status yang Allah sematkan atau syariat semat kepada anak yang bapaknya mati. Ketika ibu yang mengayomi anak, dia yang menjadi kafil anaknya langsung. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan atau fadilah ketika seseorang itu bersama anak yatim, dan keberkahan-keberkahan insyaallah akan Allah limpahkan kepada orang-orang yang senantiasa membersamai anak yatim. Dan yakinlah tidak ada kenikmatan yang lebih dahsyat luar biasa di surga itu kecuali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, Allahumma amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Amal Khairat yang telah menjelaskan kepada kita, berdiskusi dengan mengangkat tema tentang mencintai anak yatim. Luar biasa ternyata para pemirsa CBS TV di mana saja berada, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji untuk memberikan ganjaran akan kedekatan kita dengan Rasulullah di surganya Allah bagi orang-orang yang mencintai anak yatim. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang demikian Ustaz. Insyaallah senantiasa istiqamah dalam amal-amalan kita di atas dunia ini dan menjadikan kehidupan kita bermanfaat bagi orang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.